Esther untuk kami memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan akan Engkau Tuhan. Sebab kami terlampau yakin bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di sana Tuhan ada bersama-sama. Dan karena itu Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini. Kehadiran-Mu ada bersama-sama dengan kami sore hari ini Tuhan. Dan karena itu kami yakin Tuhan, di saat kami beribadah, segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan pasti nyatakan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Teristimewa Tuhan dalam jam pemberitaan ini, Tuhan tolong berbicaralah, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak pesan-Mu buat setiap umat Tuhan yang hadir pada kesempatan sore diberkati ini. Sehingga kami semua yang datang dengan berbeban berat, datang dengan membutuhkan jawaban, lewat firman Allah yang menjadi bagian dalam hidup kami sore hari ini, itu boleh memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan pengajaran buat kami. Untuk hari lepas hari kami boleh semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga kami semua diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati sore ini bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih tentunya buat waktu yang diberikan kepada saya sore hari ini untuk boleh ada bersama-sama dengan persekutuan doa Esther di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ada di dalam minggu-minggu sengsara, dan karena itu saya mau berbicara seputaran hal-hal yang bertarian erat dengan penderitaan, dengan kesengsaraan yang dialami oleh Kristus, dan juga tentunya implementasinya atau bagaimana relevansinya dengan gereja pada masa kini atau saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Nah, satu bagian firman akan kita baca pada sore hari ini, yaitu di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 3 ayat ini mari kita akan lihat bersama-sama, dan kita akan membacanya bersama-sama juga dalam hitungan yang ketiga setelah kita menemukannya. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Sudah temukan, katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 kalimat penderitaan itu diulang di dalam ayat yang ke-17. Saudara, kata penderitaan itu diulang 2 kali, maksud saya. Di ayat yang ke-17 dikatakan penderitaan ringan. Lalu kemudian di ayat 17 lagi bagian terakhir, penderitaan kami. Jadi tentu ayat-ayat ini bicara soal penderitaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberikan sebuah peringatan buat kita sekalian, atau nasihat buat saudara dan saya, bahwa ketika kita sedang menghadapi penderitaan, kita tidak boleh tawar hati. Ya, di ayat yang ke-16, tidak boleh tawar hati. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, ini kalimat yang menjadi penting yang saya mau soroti pada kesempatan diberkati sore hari ini. Jadi di situasi penderitaan yang kita alami, ada satu hal yang kita tidak boleh lupakan, yaitu kita tidak boleh tawar hati di tengah-tengah penderitaan.
Nah, karena itu tema khotbah yang akan saya seberangkan pada kesempatan ini adalah jangan tawar hati. Bilang samping kiri kanan. 1, 2, 3. Ya. Saudara, ini tema yang saya mau seberangkan buat kita. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kenapa Alkitab memberikan nasihat bahwa jangan tawar hati meskipun manusia lahiriah kita merosot? Maksudnya adalah karena penderitaan yang kita alami, karena banyaknya kesulitan, masalah, tantangan, maka manusia lahiriah kita atau tubuh kita ini pasti, saudaraku, tidak mengalami hal yang baik ketika kita diperhadapkan dengan situasi penderitaan, kesulitan, masalah. Nah, waktu kita mengalami di mana tubuh kita mulai merosot, ya, cenderung orang bisa mengalami yang namanya tawar hati. Saudaraku, cenderung orang kemudian mengalami tawar hati karena situasi yang menekan secara kelahiriaan kita, secara jasmani kita. Saudara, itu membuat orang Kristen bisa tawar hati di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sebenarnya makna dari kata tawar hati yang kita lihat di dalam ayat yang ke-16 ini? Kata tawar hati di dalam ayat ini ditulis dengan kata ekakeo dalam bahasa Yunani. Ekakeo. Nah, ekakeo itu artinya jemu-jemu. Jadi kalau tidak tawar hati itu sama saja dengan tidak jemu-jemu. Jadi di saat kita menghadapi penderitaan, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita diperhadapkan dengan kesengsaraan, Tuhan mau supaya kita tetap semangat. Kita tidak boleh jemu-jemu. Kita tidak boleh tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kita, manusia jasmani kita, ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan itu, terasanya tidak enak, terasanya menyakitkan, terasanya menyedihkan. Tetapi saudara dan saya tidak boleh sampai jemu-jemu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya mau soroti kata tawar hati ini di dalam Alkitab. Karena ketika kata tawar hati ini dikatakan di dalam perjanjian baru, kita menemukan 6 kali di dalam perjanjian baru kata ekakeo itu, ya. Kata tawar hati itu, saudaraku, atau dalam bahasa asli Alkitab ekakeo itu muncul 6 kali di dalam perjanjian baru yang menyatakan bahwa kita tidak boleh jemu-jemu di dalam Tuhan. Kita tidak boleh tawar hati di dalam Tuhan. Meskipun situasi penderitaan, masalah sedang kita alami. Kita lihat satu persatu sekarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah situasi yang sulit, kenapa kita tidak boleh jemu-jemu atau tawar hati? Karena kata tawar hati atau jemu-jemu itu, atau ekakeo itu dalam bahasa Yunaninya, itu berkaitan erat dengan, saudara, kegiatan berdoa kita. Mari kita lihat Lukas 18 ayat yang pertama. Kitab Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Mari kita membaca ayat ini lagi bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Lukas 18 ayat yang pertama. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Oke, kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan kata di situ yang dipakai ekakeo, tidak tawar hati, ya saudara. Selalu berdoa dengan tidak tawar hati, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kapan Lukas 18 ayat 1 ini Yesus sampaikan, atau dalam kondisi apakah kata ekakeo atau tawar hati atau jemu-jemu itu diungkapkan di dalam Lukas pasal 18 itu? Mari sekarang kita lihat teks itu bersama-sama. Lukas 18, saya lanjutkan saudara ayat yang kedua.
Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda, saudara, yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Kalimat ini saudara perhatikan, belalah aku terhadap lawanku. Ini memberikan indikasi pengertian bahwa janda itu sedang menghadapi persoalan. Janda itu sedang diperhadapkan dengan suatu masalah. Dan masalah itu ternyata membuat janda ini membutuhkan jalan keluar, membutuhkan solusi, membutuhkan pembelaan. Lalu dikatakan di dalam ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang. Jadi ini karena masalah ini terlalu berat. Ini janda tidak mau tahu. Meski ditolak-tolak oleh hakim yang lalim itu dalam perumpamaan ini, tetapi janda itu datang terus, datang terus, datang terus. Karena dia hanya tahu bahwa hanya satu hakim ini yang bisa tolong dia, yang bisa bela dia, yang bisa berikan solusi, bisa berikan jalan keluar buat dia. Lalu Yesus katakan begini di ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata iman dan kata yang tadi saya katakan, belalah aku, itu memberikan pernyataan yang jelas secara implisit buat kita bahwa janda ini sedang menghadapi sebuah ujian, sebuah tantangan, suatu penderitaan yang dihadapi dalam hidupnya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sangat relevan dengan saudara apa yang Paulus katakan di dalam surat 2 Korintus pasal 4 tadi, ayat yang ke-16. Jangan tawar hati. Maksudnya adalah ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita sedang menghadapi penderitaan, kita sedang menghadapi masalah, kita sedang menghadapi tantangan, kita sedang menghadapi ujian iman, saudaraku, kita tidak boleh tawar hati. Sebab kalau kita tawar hati, itu artinya kita jemu dalam berdoa, kita tawar di dalam berdoa, kita tidak datang kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak datang kepada Tuhan, siapa yang mau bela hak saudara? Siapa yang kasih jalan keluar buat saudara dan saya? Tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang bisa memberikan solusi ketika kita ada di dalam kesesakan, ada dalam ujian, ada dalam tantangan, ada dalam masalah. Hanya ada satu pribadi yang sanggup memberikan kelepasan, memberikan suatu jalan keluar, dan dia adalah Yesus Kristus Tuhan, hakim yang adil yang membela saudara dan saya. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan tawar hati. Bilang samping kiri kanan, karena kalau kau tawar hati, bilang dulu, kalau kau tawar hati, makanya lu mulai malas berdoa. Itu. Jadi orang yang tawar hati itulah orang-orang yang malas berdoa. Dia bilang begini, ikut doa-doa terus sama saya. Tuhan sudah kasih jalan keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kau tawar hati. Kenapa? Karena penderitaan yang kau alami, saudara yang diberkati Tuhan. Karena masalah yang kau alami, lalu kamu mulai melihat masalah itu lebih besar dari penderitaan. Dari saudaraku, kekuatanmu. Masalah itu lebih besar dari kekuatanmu, kemampuanmu, sehingga engkau kemudian tawar hati. Lupa bahwa di saat kita menghadapi masalah, seharusnya kita tidak boleh tawar hati. Karena waktu kita tawar hati, kita tidak akan berdoa. Waktu kita tawar hati, kita akan lupa bahwa ada satu jalan keluar yang bisa memberikan solusi buat saudara dan saya. Makanya kitab Amsal memberikan peringatan kepada kita. Amsal 24, mari kita lihat ayat 10. Kitab Amsal 24,
ayat yang ke-10. Mari perhatikan teks ini, saya bacakan buat kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah, sambung itu kalimat, kecilah. Kalau saudara tawar hati di masa kesesakan, di masa penderitaan, saudara pun kekuatan tambah kecil. Kenapa? Karena di saat kita tawar hati, kita sudah mulai tidak berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, otomatis kita pun kekuatan akan hilang. Karena saudaraku, orang percaya hanya bisa kuat kalau dia ada di dalam doa. Orang percaya hanya bisa bertahan kalau dia ada di dalam doa. Tanpa doa tidak ada kekuatan. Tidak ada manusia super di ini dunia. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang kuat di ini dunia. Yang hanya kuat jikalau dia ada di kaki Tuhan. Yang hanya kuat kalau dia ada dalam hadirat Allah. Karena kekuatan kita datang dan sumbernya dari Tuhan. Lihat Yesaya 40. Kita mulai perhatikan ayat 29. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Mari kita baca teks ini. Saya ayat 29. Bapak mama bapak saudara ayat 30, 31. Betong sama-sama baca itu ayat. Yesaya 40, 29. Begini firman Tuhan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat yang ke-30. Silakan 1, 2, 3. Saudara lihat, dikatakan orang-orang muda saja jadi lelah. Orang muda itu gambaran dari orang yang punya kekuatan, saudara. Tapi juga akan menjadi lelah, akan menjadi lesu. Teruna-teruna pun akan jatuh tersandung. Itu membuktikan bahwa tidak ada orang kuat di ini dunia. Lalu ayat 31 mengatakan sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat itu mengatakan jelas kalau kita menanti-nantikan Tuhan, tidak jemu-jemu, tidak tawar hati berdoa, siang malam berseru kepada Allah, maka kita pun kekuatan yang sudah mau hilang itu akan dipulihkan, akan ditambahkan. Dia memberikan semangat yang baru, dia memberikan kekuatan yang baru. Dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia tidak akan pernah lelah, dia tidak akan pernah menjadi lesu. Itu bukan karena kekuatan diri kita, tapi karena kekuatan Allah. Di ayat 29 yang tadi dikatakan diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Bilang samping kiri kanan, penderitaan biar banyak, kamu tidak boleh tawar hati. Haleluya. Amin saudara. Ya. Jadi ini persoalannya bukan ada pada penderita. Yang ikuti khotbah saya kemarin di Pelangi Kasih, Alkitab sudah bilang penderitaan yang kita alami ini bukan sedikit, banyak. Meskipun Paulus membahasakannya pencobaan-pencobaan biasa, Paulus mengatakan penderitaan ringan. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat teks ini ya. Kira-kira ini ringan kah? Kalau dari kacamata kita. Mari kita lihat saudara 2 Korintus pasal yang keempat tadi. Tadi di ayat 17, Paulus bilang itu penderitaan ringan. Tapi sekarang coba kita lihat dari kacamata kita, apa yang firman Tuhan katakan tentang penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Kita mundur di ayat-ayat sebelumnya, 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita lihat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, mari kita baca di dalam ayat yang ke-8 mulai. Saudara bersama-sama dengan saya sampai dengan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Wih, ini bukan main-main, saudaraku. Dikatakan penderitaan yang dialami, ditindas, saudaraku, lalu kemudian dikatakan lagi mereka terjepit, lalu kemudian dianiaya, lalu kemudian dihempaskan. Wih, ini bukan penderitaan gampangan ini, saudara.
Ini kalau dari kacamata manusia kita mesti bilang ini penderitaan berat. Tapi Paulus katakan ini penderitaan ringan. Kenapa Paulus berani berkata demikian? Karena dia bilang kami tidak tawar hati. Karena kami tidak jemu-jemu untuk terus berdoa. Kami terus ada dalam hadirat Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga waktu kami dihempas, kami tidak, saudaraku, dikatakan kami tidak binasa. Waktu kami dianiaya, kami tidak sendiri. Waktu kami mengalami, saudaraku, terjepit, kami tidak habis akal. Itu karena Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara tanpa Tuhan, pasti waktu kita menghadapi masalah, pikiran kita ini gundah gulana, kacau balau. Ya, wih beta bunuh diri lebih baik. Hidup terlalu lama juga sama masa. Tambah hari tambah susah. Lihat laki lah ya Tuhan. Besok sanggup lah. Lihat anak-anak Tuhan. Ya saudara, kalau kamu melihat itu, kamu rasa kamu tidak akan mampu. Tapi datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau dihadapkan dengan berbagai masalah kesulitan, wah rasanya kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Ya. Apalagi sekarang yang semua barang harga naik habis ini. Ya. Ini tingkat bunuh diri akan tambah tinggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Orang akan stres tambah banyak dan gila tambah banyak nanti. Ya. Saudara, survei membuktikan bahwa orang gila paling banyak itu laki-laki bukan perempuan. Ya saudara, kalau tidak percaya kena mata ceklah di rumah sakit jiwa. Laki-laki paling banyak. Saudara yang diberkati Tuhan. Itu berarti laki-laki saja yang kelihatan kuat ternyata juga tidak kuat. Saudara, masalah persoalan ini akan membuat banyak orang tidak bisa bertahan. Tapi sekali lagi hari ini firman Tuhan ingatkan kita semua di minggu-minggu sengsara. Yang bisa membuat kita kuat. Satu, kalau kita tidak jemu-jemu berdoa. Makanya Yesus katakan kepada murid-murid sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani itu. Dia beri pesan 3 kali. Petrus dan teman-teman, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Roh memang penurut tetapi daging lemah. PU lu jangan makdaroto. Ya. Karena lu sanggup, lu jangan makan puji. Ya saudara. Beberapa hari yang lalu, hari Kamis ya, saya khotbah di mana saya lupa. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, saya khotbah di Oibobo sana. Saya bicara soal bagaimana Petrus berkata kepada Tuhan. Tuhan, lu kalau masuk, jangankan Tuhan, kalau lu berani tangkap lu beta rela. Beta masuk penjara juga rela. Yohanes bilang, sudah dalam tulisan Yohanes pasal 13, bahwa Petrus bukan hanya bilang rela masuk penjara. Beta mati demi Tuhan, beta serahkan beta nyawa. Saudara, tapi Tuhan bilang begini, ayam belum berkokok, lu su menyangkal beta 3 kali. Ayam belum berkokok. Bukan ayam berkokok 3 kali Petrus menyangkal. Bukan. Ayam belum berkokok Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Petrus tidak kuat. Makanya Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani Tuhan Yesus sudah ingatkan. Berdoa. Berjaga-jaga dengan aku. 1 jam saja. Karena daging lemah. Roh memang penurut. Tapi daging tidak kuat. Karena itu jangan pukul dada. Hadapi masalah tantangan. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak akan bertahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ketemu seorang ibu yang tiap hari, saudara, menghabiskan rokok selop-selop. Ya. Dia bilang, Bapak bepu stres tak lalu. Bemu karmana lah sudah beta isap rokok sah. Ya saudara. Jadi dia tarik rokok 1, habis itu 1 lagi. Dia bilang, Bapak kalau beta tarik rokok, beta rasa tenang sedikit. Ya saudara. Habis beta tanya mama, kalau rokok su habis tenang, hilang kok masih? Hilang Bapak. Ya, berarti mama makan sah, tak usah lagi isap. Makan rokok sah, supaya dia jangan hilang toh.
Tidak ada, lu mau konsumsi apapun di dunia ini tidak bisa menghilangkan stresmu. Kalau engkau menghadapi masalah, yang bisa membuat engkau bertahan di tengah kesulitan adalah kecuali engkau tidak tawar hati dan tidak jemu-jemu ada di dalam hadirat Allah. Masalah boleh tambah banyak, tapi semangat doa tidak boleh berhenti. Masalah boleh tambah, tetapi saudara, hadirat Allah tidak boleh ditinggalkan. Itu akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya untuk tetap berdiri sebagai anak-anak Allah, untuk menyatakan bahwa Tuhan hebat, Tuhan luar biasa di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bacakan teks ini, Lukas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Perhatikan ayat ini. Lukas 21 ayat 36. Saudara, Yesus berkata begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu, lanjutkan kalimat itu, untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak kuat. Ada di dalam hadirat Tuhan, kamu kuat. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi hari ini mari kita semua, makanya Paulus bilang, sekalipun manusia lahiriah kami merosot, manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Penderitaan yang kami alami bukan main-main saudara, tetapi kami anggap itu penderitaan ringan. Karena apa yang kelihatan sekarang akan mengerjakan apa yang tidak kelihatan. Saudaraku, karena itu dikatakan di awal kalimatnya, sebab itu jangan tawar hati. Sebab itu kita tidak boleh tawar hati. Sebab itu kita tidak boleh jemu-jemu di dalam berdoa. Karena waktu kita berdoa, ada kekuatan Allah yang ditransfer, ada kekuatan Allah yang mengalir, ada kekuatan Allah yang masuk dalam hidup saudara dan saya. Dan kekuatan itu akan membawa kita bukan hanya saja keluar dari masalah, tetapi akan membawa saudara dan saya menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ketika Alkitab bicara soal tawar hati, atau kalimat yang tadi kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, saudara, kata apa tadi saya lupa ini ya, ekakeo. Nah, ini menarik di dalam Alkitab ketika 6 kali diucapkan. Yang kedua, dikatakan begini saudaraku di dalam ayat ini, 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Jadi di pasal 4 ini 2 kali disebutkan tentang tawar hati. Di ayat 1, lalu kemudian di ayat 16. Mari sekarang kita lihat ayat 1 saja terlebih dahulu. Saudara, bersama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara perhatikan kata karena itu menjadi alasan kenapa mereka tidak tawar hati. Berarti yang membuat mereka tidak tawar hati itu karena mereka telah terima pelayanan ini. Ya. Makanya dikatakan oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, karena apa? Karena pelayanan yang diberikan oleh kemurahan Allah itu membuat mereka tidak tawar hati, membuat mereka jadi tidak jemu-jemu, membuat mereka tidak ekakeo. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan ini tentu harus dijelaskan ini. Pelayanan ini yang karma. Mari kita lanjut di ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Ayat 2 dan ayat 3. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, saudaraku. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara, perhatikan kalimat di dalam ayat 2 dan ayat 3 ini. Ada sebuah pernyataan yang Paulus berikan.
tentang pelayanan yang diterima oleh Rasul Paulus itu dan teman-temannya. Pelayanan itu adalah mereka menyatakan kebenaran, dikatakan. Mereka tidak menyembunyikan atau memalsukan firman Allah. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan dan licik sehingga mempermalukan Tuhan. Ketika mereka terima kemurahan Tuhan, pelayanan itu mereka semakin teguh di dalam kebenaran. Mereka semakin mengimplementasikan firman Allah itu dalam hidup mereka. Dikatakan di ayat 3 lagi lebih jelas, mereka memberitakan Injil itu. Saudara yang diberkati Tuhan, yang mereka sudah nikmati dalam hidup mereka. Jadi pelayanan yang dimaksud ini tidak lain pelayanan pemberitaan Injil. Hari Minggu yang lalu saudara yang ikut ibadat di Bambu Kuning, saya sudah menyampaikan bahwa salah satu perlengkapan senjata Allah itu adalah bicara soal firman Allah, Injil. Kalau Injil itu saudaraku menjadi bagian dalam hidup orang Kristen, itu merupakan kekuatan kita. Jadi Paulus sedang memberitahu kepada kita sekalian, soal doa tidak boleh tawar, soal doa tidak boleh jemu-jemu, dan yang kedua, soal pelayanan pemberitaan Injil itu tidak boleh jemu-jemu. Soal pelayanan pemberitaan Injil itu tidak boleh tawar hati. Soal saudaraku pelayanan pemberitaan Injil itu tidak boleh ada yang kendor, tidak boleh ada yang malas. Saudara, dalam soal pemberitaan Injil. Sebab kalau kita tidak lagi menempatkan Injil, firman Allah itu, saudaraku, sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita, alias sudah tawar dalam hidup kita. Injil itu sudah tawar dalam hidup saudara dan saya. Otomatis kekuatan untuk menghadapi masalah, tantangan sudah tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan. Karena yang bisa bikin kita kuat yang kedua adalah Injil kebenaran. Firman Tuhan. Saudara, kita melayani Injil kebenaran. Kita melakukan pelayanan-pelayanan firman. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya tidak khotbah, ini karena mana? Persoalan pelayanan firman bukan harus berkhotbah. Tetapi persoalan pelayanan firman adalah soal menyatakan kebenaran. Di ayat yang kedua tadi jelas. Paulus bilang segala perbuatan tersembunyi yang memalukan kami tolak. Itu orang yang memberitakan Injil. Jadi orang yang memberitakan Injil itu tidak kompromi dengan dosa. Orang yang memberitakan Injil itu tidak kong kali kong dengan kejahatan. Orang yang memberitakan Injil itu tidak di sini abu-abu, di sana saudaraku hitam, di sana ungu, di sana putih, lalu warna-warni. Orang yang saudaraku berdiri di atas kebenaran, dia menunjukkan eksistensi yang jelas atas kebenaran itu. Itu orang yang memberitakan Injil. Bukan harus khotbah dulu. Justru lebih kacau kalau khotbah lain bikin lain. Ya toh saudara. Itu lebih parah. Karena khotbah yang hidup itu, saudara yang diberkati Tuhan, bukan di mimbar. Tapi khotbah yang hidup itu adalah ketika kita ada dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya saudara. Saya khotbah api-api. Tapi pulang, saya tampilin istri juga api-api. Itu namanya kesetanan ya saudara. Tidak bisa. Maka istri saya akan bilang begini, lu khotbah sama-sama apa? Sama-sama Bapak. Lu di neraka Bapak. Ya saudara. Pasti itu. Karena yang saya bicarakan saya tidak praktekkan. Khotbah itu bukan bicara soal apa yang disampaikan di atas mimbar. Saya ulang lagi. Tetapi apa yang dipraktekkan. Ada banyak orang saudara yang diberkati Tuhan. Ya, rajin pelayanan. Rajin saudaraku. Pegang Alkitab, rajin. Ya. Tetapi yang dia lakukan di luar Alkitab semua. Ini mungkin baca Alkitab sampai di luar kepala itu. Ya, makanya baca Alkitab tidak boleh di luar kepala. Ada yang saya tanya, kenapa lu tidak bawa Alkitab? Hai Bapak, saya sudah di luar kepala semua. Di luar kepala itu yang lu bodok tambah. Di dalam kepala baru lu bisa tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Dan orang-orang seperti ini tidak punya kekuatan untuk bertahan. Tidak ada kekuatan. Ya. Orang Kristen yang tidak menjalankan kebenaran dengan baik, saudaraku, dia tidak punya kekuatan. Tidak ada kekuatan sama sekali. Makanya hari ini saya mau pesan buat kita semua lewat firman Tuhan ini. Soal firman jangan sampai tawar. Ya. Soal kebenaran jangan sampai tawar. Kalau saudara mulai tawar dengan kebenaran, saya ulang, itu tanda-tanda nyata bahwa kekuatanmu tidak akan ada untuk menghadapi masalah, tantangan, persoalan dalam hidup ini. Karena tidak ada satu manusia ini yang bisa menghadapi masalah kalau bukan Tuhan yang memberikan. Dan Tuhan hanya memberikan kekuatan lewat doa dan firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya soal firman jangan tawar hati terhadap kebenaran. Kalau kita tawar hati terhadap kebenaran, percuma. Saya ulang, percuma kita. Kita mau pelayanan sehebat apapun, sana ada ontong di mata Tuhan. Ya. Karena itu hari ini, ingat baik-baik, jangan tawar hati dengan kebenaran. Jangan tawar hati dan firman. Ya. Dan itu yang sudah mulai terjadi hari-hari ini. Tawar hati dengan firman. Mari kita lihat, saudara, ayat 3 tadi. Saya sudah bacakan ayat 3. Saya minta Bapak Mama saudara baca ayat yang keempat sekarang. Mari kita baca itu ayat. Ayat 4. 1, 2, 3. Saudara lihat di ayat yang ketiga menjelaskan bahwa Injil yang diberitakan itu tertutup. Kepada siapakah Injil itu tertutup? Ayat 4 bilang, kepada mereka yang sudah tidak percaya kepada Injil itu. Yang sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Artinya, dia mempercaya lebih daripada mempercayai kebenaran. Tapi mempercayai sesuatu yang ada di sekitar dunia ini. Sudah mempercayai lebih pintar, lebih percaya kepandaian, lebih percaya harta, lebih percaya pokoknya manusia. Itu yang mungkin dipercayai, itu ilah. Itu membuat orang tidak akan yakin dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kebenaran tidak akan berkuasa lagi dalam dia pun hidup. Injil tidak akan lagi terbuka buat dia. Dan orang seperti ini, Paulus tadi katakan, dia pasti binasa. Pasti binasa. Karena ketika masalah datang, dia pasti terhempaskan dan binasa. Ketika dianiaya, dia pasti tidak akan bertahan, dia akan putus asa. Ketika dia dihimpit, pasti dia akan kecewa. Dia akan tinggalkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini saya ulang lagi. Jangan pernah sedikit pun hatimu tawar terhadap kebenaran. Tadi malam saya nasihat setelah saya pulang dari tempat ini. Saya nasihat pemuda-pemudi di gereja saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang banyak orang Kristen ini seperti Agustan. Saudara tahu Agustan yang baru-baru viral. Dia taruh Alkitab di depum pantat. Dia kentutin Alkitab. Saudara. Saya bilang begini saudara kepada anak-anak muda. Kamu tidak sadar kamu itu juga sama seperti Agustan. Kalau kamu dengar firman, kamu tidak lakukan, itu sama saja kau taruh Alkitab itu di kopung pantat dan kau kentutin itu Alkitab. Kalau kau pergi gereja terus, pergi duduk di persekutuan doa, tapi kau tidak dengar kebenaran dan kau tidak lakukan, kau sama dengan Agustan. Tidak lebih dari itu. Dan kau lebih parah dari Agustan. Agustan tidak tahu isi dalam. Tapi kau dengar terus baru kau tidak lakukan. Kau kentutin Alkitabmu sendiri. Kau hina kebenaran itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau Agustan 3 hari dia bilang dia tidak mati. 3 bulan kok 3 hari. Lalu dia hela napas satu itu. Nanti luju hela napas satu. Karena kau meremehkan kebenaran. Dan Alkitab sudah bilang Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman dia akan tanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah dia akan terima balasan. Itu Alkitab bilang. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita main-main dengan kebenaran. Ya. Kalau kita mau jadi Kristen, Kristen sejati. Jangan Kristen sebentar baik, sebentar sonde. Kristen pokoknya abal-abal.
Bertobat sungguh-sungguh. Saudara yang diberkati Tuhan. Saking besumara be bilang begini, seandainya beta bisa baptis orang 2 kali, beta tenggelamkan dia yang kedua tuh dia sampai minum air 10 jargen baru bekas naik kembali. Ya. Keterlaluan. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah karena itu ingatlah baik-baik. Kita jangan jadi Kristen yang tawar dengan firman. Jangan tawar dengan firman. Saya sering ketemu orang, ya, ulang-ulang kali, ya, saudara yang diberkati Tuhan. Terutama orang yang rasa diri itu hebat-hebat. Itu orang kalau khotbah lalu tuh dong suka dengar. Ya. Sedikit-sedikit angka jam. Sudah. Ini orang puhati sutawar dan kebenaran itu, ya. Tapi coba dia duduk baca cerita di tempat lain. Son pernah dia lihat jam. Kaget kan, sudah jam 10 son rasa ya, saudara. Tapi kalau dengar firman 1 jam kerasa. Dia tidak tahu setan obok-obok dia pun kepala. Setan bermain sendiri tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya karena kalau waktu kau cerita setan tidak bermain. Setan tambah, lanjut, masedu, belum apa-apa. Terus, setan kas panas lu. Tapi kalau lu dengar firman tuh, setan bikin lu hati tuh tawar. Waktu terlalu lama baca ayat lama. Setan udah bicara tuh. Hanya dia tidak sadar, setan main sendiri itu. Itu ilah zaman ini yang mulai bermain orang. Supaya apa? Supaya firman tidak keluar dari pun cahaya. Setan su tahu kalau lu dengar firman, lu pasti loyo. Bego yang lu sekali lu runtuh. Setan tahu. Saya mau tanya saudara dari setan tua mana? Tolong jawab saya. Nah itu. Jadi pintar siapa? Saudara atau setan? Setan lebih pintar. Jadi saudara jangan macam-macam. Ya. Setan ini kan ada sebelum kita ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, jangan kita jadi orang Kristen yang dibodohi. Kalau Tuhan kasih pintar kita jangan mau dibodohi. Tuhan mau kasih ketong ini supaya bijaksana. Karena Alkitab bilang, Matius pasal 7 ayat 24 mulai, kalau kamu dengar firman, taat itu kebenaran, kamu tuh orang bijak. Maksudnya apa? Setan tidak bisa goyah saudara. Karena saudara punya sesuatu kebenaran, kekuatan yang akan mengalahkan segala tipu daya setan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya ulang lagi, jangan tawar hati terhadap kebenaran. Jangan pernah tawar hati kepada kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini pelayanan yang kita mesti mulai dalam diri kita. Pelayanan ini tidak boleh dilupakan, saudara. Pelayanan apa? Pelayanan firman. Saya ulang. Pelayanan firman bukan bicara soal khotbah, tetapi soal bagaimana kita menerapkan kebenaran dalam hidup saya dan saudara. Tiap hari, mulai dari dalam rumah tangga kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita, mari praktek firman, lakukan kebenaran. Saudara, itu Anda sedang menyatakan diri kepada Tuhan, saya ini pelayan firman. Saya pelayan firman. Kenapa? Karena saya melakukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada saya. Saya taat terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Itulah pelayan firman. Dan orang seperti ini, dia pasti akan mendapatkan kekuatan dari kebenaran itu. Saya tunjukkan beberapa ayat tentang kekuatan Injil Kristus. Roma 1 ayat yang ke-16 terlebih dahulu, saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita lihat Roma 1 ayat 16 dalam hitungan yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lihat lagi 1 Tesalonika 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Saudara lihat ini ayat-ayat yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu kekuatan Allah. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan
kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi dengar firman itu dengar kekuatan itu, saudaraku. Dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara yang diberkati Tuhan. Satu lagi. 2 Timotius 1 ayat 8. Mari kita lihat ayat ini. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi Paulus bilang jangan malu. Kata malu itu sebenarnya kurang tepat. Dalam terjemahan bahasa asli Alkitab lebihnya jangan takut omong Injil. Jangan takut lakukan firman. Saudara yang diberkati, karena firman itu adalah kekuatan yang menyelamatkan kita sekalian. Nah, karena itu saudara yang diberkati Tuhan hari ini, saya ulang lagi. Kenapa Paulus bilang jangan tawar hati? Ingat baik-baik. 1, karena kalau kita tawar hati, kita tidak akan berdoa. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita kehilangan kekuatan. Yang kedua, kenapa Alkitab bicara jangan tawar hati? Karena tawar hati itu berkaitan erat dengan soal tidak mau lagi melayani kebenaran. Atau tidak mau lagi bersaksi tentang Injil yang adalah kekuatan Allah. Karena itu Alkitab bilang pelayanan yang sudah kita terima ini jangan bikin kita tawar. Justru pelayanan yang kita terima itu membuat roh kita tambah menyala-nyala. Semangat kita tambah berapi-api untuk melayani Tuhan. Bukan melayani soal berdiri di mimbar, tetapi menyatakan kebenaran di atas segala-galanya. Di tengah-tengah dunia, itulah pelayan-pelayan firman. Amin. Saudara yang diberkati. Yang ketiga. Mari kita lihat ayat ini. Saudara, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kembali kita menemukan kata ekakeo atau jemu-jemu di dalam teks ini. Galatia 6 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, berbuat baik ini adalah sesuatu tantangan bagi kita ketika kita sedang menghadapi penderitaan. Ada banyak orang yang sudah tidak mau berbuat baik karena di tengah penderitaan. Saya mau berikan contoh kasus di dalam suratan Petrus misalnya. Saudara lihat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-19 mulai, saudara. Saya mau bacakan teks ini. Ayat yang ke-19 lebih duluan. 1 Petrus 4. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ya, Petrus mengatakan menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, jadi ingat baik-baik. Meskipun kita ini adalah penderitaan, tapi kalau kita menderita ini bukan karena kehendak kita, ini karena kehendak Allah. Petrus sedang membicarakan dua jenis penderitaan. Satu penderitaan karena kejahatan, karena bikin dosa. Tapi ada satu penderitaan karena memang kehendak Allah. Tuhan mengizinkan kita mengalami itu. Nah, kalau yang namanya penderitaan karena kehendak Allah, Paulus berkata, jangan pernah berhenti buat baik. Petrus juga berkata, selalu berbuat baik. Serahkanlah nyawa, jiwamu kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat lagi 1 Petrus 2. Masih konteks dalam suratan Petrus, pasal 2 ayat 20. Surat 1 Petrus 2 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jadi kalau kita bikin dosa, ya, lalu kita dapat pukulan, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu namanya memang kita harus menanggung. Kemarin pulang dari Pelangi Kasih di jalan, saya cerita sama istri saya. Dulu saya pernah curi polisi pun jambu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Lalu istri saya bilang, hai berarti bapak ini curi jambu, curi ayam, curi roti. Ya saudara. Ya kan dulu saya tukang curi. Ya. Pokoknya saya lihat orang pung ayam sore-sore. Nah, ya. Itu berarti malam hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu pasti hilang. Ya. Satu kali saya hampir kena tangkap. Gara-gara curi ayam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya kan ada teknik mencuri ayam. Di mana ayam tidak akan bersuara. Ya saudara. Jadi kalau besok naik pegang karena dia senakan. Itu hanya pakai habis. So hilang itu. Saudara. Nah hari itu kayaknya saya mau siang. Jam 12 malam saya mulai merayap. Saudara yang diberkati. Ya. Saya merayap. Kan sore saya sudah jalan keliling sudah lihat. Oh di posisi di situ. Ya. Maka saya pergi, saya tidak tahu kalau di itu rumah itu ada anjing galak. Saudara, maka waktu saya naik, ini anjing belum bikin apa-apa. Saudara, tahu dia di mana? Mungkin dia tidur jam 12 malam toh. Jadi saya datang pelan-pelan, saya sudah naik di atas pohon, dia tidak bersuara. Tapi begitu ayam pun, dia langsung bangun kaget, sudah itu anjing kaget. Langsung saudaraku dia gonggong. Dia gonggong. Saya tidak turun dari atas pohon mangga. Saya ingat itu pohon mangga, saudara. Ayam saya sudah cek kas mati dia. Dan saya suka masuk dalam baju. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena anjing ini gonggong terlalu ngeri, dia tidak beranjak dari tubuh pohon mangga. Saudara, maka tuan rumah keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuan rumah keluar lalu tuan rumah bilang, hai anjing lu gonggong apa ini? Ya beta dengar waktu suara nih. Padahal dia di atas pohon ini. Mau diam saya. Berdoa, pencuri berdoa. Tuhan selamatkan aku dari dia. Ya saudara. Ini kalau kena tangkap ini bahaya. Ya saudara. Nah, jadi saya diam di atas pohon itu sambil memang saya minta Tuhan tolong saya supaya jangan ketangkap hari itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka dia keliling. Bab 7 sampai PK. Padahal ini anjing gonggong sambil lihat di atas. Gonggong sambil lihat. Tapi kan saya pakai baju hitam, celana hitam. Nah saya justru hitam. Nah apa yang mau lihat? Saudara terkasih dalam. Siapa mau lihat lah? Tersembunyi di balik-balik itu. Dahan-dahan dan daun-daun. Dia tidak bisa lihat lagi. Saudara terkasih. Dan akhirnya bapak tuh angka batu. Lempar ini anjing. Ini anjing lari fuik. Ya saudara. Dia masuk kembali, dia mengomel-ngomel. Koton tidur sudah bisa gara-gara lu anjing gila setan. Pokoknya, nah beta setelah dia masuk, beta turun pelan-pelan, langsung lari saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak tobat saya. Saudara, curi lagi. Satu hari saudara yang diberkati Tuhan. Saya bukan curi saja tapi saya tipu. Habis curi saya tipu di pasar. Saudara yang diberkati. Saya dulu kan tinggal di Atambua sana. Jadi saya hari Minggu itu saya tidak pergi gereja. Orang pergi gereja saya pergi pasar. Ya. Karena pasar di Atambua itu hari Minggu paling ramai. Ya. Saudaraku, maka saya pergi pasar. Saya main-main judi. Waktu itu saudara, uang sudah habis. Maka saya curi. Habis curi saudaraku, saya mulai tipu orang. Nah, saya jual hasil curian saya itu. Padahal yang saya curi itu bukan emas asli. Emas palsu. Ya saudara. Alias imitasi. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mulai tawar keliling. Saya lihat yang pokoknya muka bodoh-bodoh dong. Ya, saya lihat ini kayak turun dari beskama dong ini. Ya dari betun dong ini. Muka ngali-ngali. Nah saya tidak tahu satu ini ternyata menurut pandangan saya ngali. Tetapi dia hebat, dia pintar. Saudara yang diberkati. Karena makan sirip pinang itu. Bapak beli beta tepung emas. Ini beta ada butuh uang nih bapak. Ya saudara. Dia bilang begini, mana kau beta lihat coba adek. Ya beta kasih. Woi bagus ya saudara. Ma dia ini tahu bedakan mana emas asli, mana emas palsu. Dua besu tipu, dua son tahu. Jadi dong dosu beli habis. Nah be curi 3. Saudara. Nah, jadi 2 su habis. Tinggal 1 ini. 1 ini naik kena batu. Saudara yang diberkati Tuhan. Maka dia pegang beta pun tangan, dia bilang mari kita pergi sana baru baik kasih uang. Ya sudah. Ternyata dia bawa beta ini kantor polisi. Sudah pegang beta pun tangan, wih beli ini kayaknya
Wih, ini bahaya, ini sudah menuju kantor polisi. Ma dia sudah ngomong bilang di kantor polisi. Ada bagus, ada dong cari uang bagus. Dia pegang beta menuju di kantor polisi. Belia sudah dekat kantor polisi, saudara. Mati ini hari beta mati, ini tamat riwayat saya. Saudara, maka beta tendang bab tua. Saudara, beta tendang bab tua. Saudara, itu beta tendang, beta serpas. Supaya dia juga langsung lepas bepun tangan. Karena dia pegang kuat mati punya. Betendang dia ini ukur kuat punya. Lalu saudaraku dia langsung lepas. Wih, langsung dia teriak, pencuri. Dia teriak satu pasar Atambua. Saudara bayangkan itu. Orang keluar kejar beta itu hari. Saudara. Dan beta lari langsung beta lompat di atas bemo. Kabur hilang. Dan saudara 1 bulan saya tidak injak pasar Atambua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya hilang itu saudaraku. Hilang. Saya pikir, wih bab tua kalau kirim polisi datang ini mati saya sudah. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah itu saya menderita karena perbuatan jahat. Nah kalau ini kena tangkap maka sial sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu penderitaan bukan karena kehendak Allah. Itu penderitaan karena dosa. Maka kalau saya kena tangkap hari itu wajib. Kena pukul kok kena ajar. Tidak bisa bilang tidak. Saudara. Tetapi Alkitab bilang sama kita ada jenis kedua penderitaan. Penderitaan yang mana kita tidak bikin kejahatan tapi kita bikin baik. Justru kita bikin baik yang tidak baik karena kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kira-kira Anda masih mau buat baik? Itu pertanyaan yang agak sulit dijawab. Ya saudara, kalau kita buat jahat baru yang tidak baik datang kepada kita, kita bisa bertobat. Beta sudah bikin salah, makanya yang jahat. Tapi ini kau bikin baik, bikin baik, bikin baik. Tapi balas datang nih sone baik punya. Saudara, itu kadang kala orang mulai tawar hati. Saya beri contoh kasus saudara. Anda bantu tetangga Anda terus-terus. Ya saudara. Dia garam tidak ada datang minta di kita, kita kasih. Vitsin tidak ada datang minta kita kasih. Minyak goreng tidak ada datang kita minta kita kasih. Minyak tanah tidak ada minta kita kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baru dia cerita lalu keliling kampung. Dong di sebelah itu memang orang sombong semua. Kikir mau mati. Ya saudara. Dia sebar kejelekan tentang saudara. Padahal saudara bikin baik buat dia. Bukan bikin saudara baik. Kira-kira besok dia datang minta garam dan gula lu mas kasih? Jujur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pasti begitu dia datang. Weh munafik, muka munafik. Berangkat sana. Bekasih lu mas. Botol pasti akan ngomong begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini kita lupa. Bahwa saudara terkadang Tuhan izinkan orang Kristen mengalami itu. Anda bikin baik orang balas jahat. Anda bikin baik justru yang balas tidak baik. Tapi Tuhan bilang jelas. Sekalipun hal itu terjadi dalam hidup saudara. Kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Kita tidak boleh tawar hati buat baik. Karena orang Kristen dipanggil untuk menderita. Karena Kristus. Karena kehendak Allah. Melakukan kebenaran. Kita harus siap menderita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ini gembala. Doakan jemaat itu tidak pernah yang jelek-jelek. Selalu baik. Kalau gembala doa jemaat jelek itu tidak mungkin saudara. Ya, terus tidak mungkin saya doa jemaat bilang, Tuhan kirimkan kutuk atas rumah tangga ini. Malah petaka yang banyak supaya mereka mati semua. Tidak ada. Kita akan selalu berdoa, turunkan berkat. Ya saudara, turunkan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kelimpahan atas rumah tangga ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Kita doa selalu baik. Saya cerita ini, kenyataan saudara. Tapi begitu kalau pendeta diberkati sedikit, apa yang jemaat omong? Ya? Nah kalau saya tidak mengerti kehendak Allah, maka saya bilang stop, doa kasih dia dong. Doa kasih dia baik, dia doa kasih beta, ini purung-purung semua nih. Saudara yang diberkati. Saya beli mobil pertama 7 tahun yang lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang bilang, wih dia sombong oh. Dia naik oto, ini dia lihat kotong lai. Mati sana. Nah ini padahal kan beta baru belajar setir. Kalau belia lu, maka beta tabrak tembok.
tidak mau mengerti. Orang tidak mau tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang besulin, cabelia dia 2 tangan. Salam. Kita mesti ingat. Bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ini bikin baik belum tentu orang balas kebaikan. Tetapi kita tidak boleh tawar dalam berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan jamin saudara, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu kita akan tuai. Meskipun hari ini yang kita tuai tidak baik, yang hari ini kita tuai tidak menyenangkan, tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kita bilang jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Sudah lihat Paulus disiksa begitu rupa, tapi mana dia pernah bikin kejahatan? Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dia selalu ajarkan kita balaslah kejahatan dengan kebaikan. Caci maki dengan kebaikan. Dengan berkat. Itu ajaran firman Allah. Nah di saat kita menghadapi penderitaan kita mesti ingat ini. Banyak orang yang nanti kehilangan berkat Tuhan. Hanya karena waktu mengalami penderitaan saudaraku dia tawar hati. Dia mau balas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak mau melakukan lagi kebenaran. Dia tidak mau buat baik. Anda keliru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah hari ini kita tidak boleh lupa. Makanya Paulus sudah kasih tahu kita memang. Ekakeo. Jangan tawar hati. 1. Tetap doa. Jangan tawar hati. Tetap melayani firman. Lakukan kebenaran. Saudaraku. Tetap karena itu adalah kekuatan kita. Dan yang ketiga ingat. Meskipun ada kejahatan yang ditaburkan buat kita. Balaslah kebaikan. Taburkan kebaikan. Taburkan kebaikan. Taburkan kebaikan. Jangan ada orang persekutuan doa. Yang kasih nasar ke gereja. Untuk saudara sesuatu yang tidak baik atas orang lain. Ya saudara. Ada orang itu. Saya pernah dengar itu saudara. Dia bersaksi. Dia bilang biar dia bikin kejahatan sama beta. Beta son balas tapi beta tahu Tuhan balas. Ya. Tapi ini omong dalam dendam. Ya. Omong dalam dendam. Beta sebuah nasar pi di gereja 3 kali. Lu tinggal tunggu sah. Kira-kira Tuhan dengar doa orang yang mau balas dendam? Tidak. Tuhan kan ajar. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu. Itu doa yang kita hafal tiap minggu. Doa Bapa kami. Saudara, ampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau saudara bungkus nasar dari rumah, baru saudara bilang Tuhan tolong. Dan dia 3 kali bikin beta nih Tuhan. Kalau bisa Tuhan jangan lama-lama, kasih umur panjang dia lah Tuhan. Biar ini beta dengar besok dia ulang tahun, beta minta Tuhan ini ulang tahun yang terakhir Tuhan. Wah itu doa yang Tuhan tidak jawab saudara yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ajar saudara untuk mendoakan orang dengan cara mengutuk. Tapi Alkitab mengajarkan doa dan berkati orang yang menganiaya engkau. Doa musuhmu, berkati dia, berkati musuhmu. Saudara, jadi tidak ada ayat yang mengatakan doa kutuk orang. Tidak ada. Saudara, meskipun orang buat tidak baik kepada kita, balas kebaikan. Balas kebaikan. Karena waktu kita melakukan kebaikan, kita pasti akan menuai kata firman Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tunjukkan ayat ini buat kita. Galatia pasal 6 tadi ayat 9. Kan jelas di sana dikatakan ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Nah saudaraku. 2 Tesalonika 3. Ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Itu Alkitab bilang. Jadi ulang-ulang kali kata jemu-jemu itu diungkapkan soal perbuatan baik. Ya. 3 kali soal perbuatan baik. 1 kali soal doa. Dan 2 kali soal pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya 6. Tadi kan saya bilang dalam perjanjian lama ada 6. Jadi 3 bicara soal buat baik. Jangan jemu buat baik. Jangan jemu buat baik. Saudara. Hanya 1 bicara soal doa. Dan 2 bicara soal pelayanan. Jangan tawar hati. Hari ini saudara yang diberkati Tuhan. Situasi penderitaan mungkin tambah hari akan tambah berat.
Karena kita ini sudah masuk kepada hari-hari menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Alkitab sudah bilang bahwa Tuhan kalau mau datang kembali yang kedua kali, situasi bukan tambah baik. Tetapi banyak kesulitan akan terjadi. Banyak penderitaan akan terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan. Tapi hari ini pesan Tuhan buat kita. Jangan tawar hati. Amin. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan jangan tawar hati. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu tawar hati, kamu tidak akan berdoa. Kalau kamu tawar hati, kamu tidak akan lakukan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau kamu tawar hati, kamu tidak akan buat baik. Kamu akan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu artinya saudara tidak menjadi Kristen sejati. Manusia lahiriamu merosot, manusia batinia pun jadi merosot. Tapi kalau saudara tidak tawar hati, memang betul. Waktu kita menderita, kita berdoa, manusia lahiria kita tambah hari tambah merosot. Saudaraku yang diberkati. Tetapi manusia batinia kita dibaharui. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan. Waktu saudara diberkati Tuhan, kita dalam pergumulan kita terus setia melakukan kebenaran. Waduh, tidak enak. Orang lain cari doi gampang, main judi, main KP, segala macam korupsi. Ya saudara, curi kiri, curi kanan. Kita harus mengendalikan diri. Karena kita mau lakukan firman Tuhan. Kita taat, saudara yang diberkati Tuhan. Akhirnya kita menderita. Manusia lahiriah kita menderita. Saudara, karena orang lain misalnya gajinya 1 juta. Saudaraku, tapi dia korupsinya 5 juta. Dia makan enak. Ya. Kita mulai bandingkan. Hai, kita dua gaji sama, tapi kau beli mobil tiap bulan. Ya saudara. Ya. Karena kita tidak korupsi. Kita hanya makan uang 1 juta sah. Karena kita mau jadikan kita hidup ini pelayan firman. Tidak enak. Saudara, manusia lahiriah kita merosot. Tapi saudara jangan lupa, batinmu semakin hari tambah kuat. Hidupmu akan semakin luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu orang omong kita balas omong baik. Waktu orang gosip kita gosip dia baik. Saudaraku, waktu orang bikin kejahatan buat kita balas kebaikan. Itu tersiksa. Saudara, itu seperti lagu yang mengatakan, sakitnya di sini. Sakit itu. Manusia jasmani saudara menderita. Tetapi ketika saudara berbuat baik, saudara akan menuai sesuatu kebaikan yang ada di depan sana. Amin. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang jangan tawar hati di tengah penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Dia bukakan jalan di lautan. Kita naikkan ini lagu pujian.